Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tullab, kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, kita doa dulu. Kemudian kita murojaah surah Al-Lahab. Baik, kita mulai dengan membaca Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita murojaah surat Al-Lahab ya, dibuka sama-sama. Wahid, itsnain, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jibiha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, setelah langsung dulu ya, yang dipanggil acungkan tangannya ya. Az-Zahwa Talita. Nilam Lembayu. Az-Zahwa Wafika. Aufa Hafizuddin. Muhammad Hisham. Muhammad Kafi. Gaisan. Sakti. Ukasha. Baik. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini Ustaz akan menyampaikan materi tentang iman pada para malaikat. Ya. Pertanyaan pertama, siapakah malaikat itu? Coba siapa yang bisa menjawab? Malaikat adalah termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan segala macam bentuknya, baik besar, kecil, ada yang bersayap,
dan lain sebagainya. Ya. Dan di dalam surat Al-Anbiya ayat 19, walahu man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan kepunyaannya lah segala yang ada di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa ampun untuk menyembahnya dan tiada pula rasa lebih. Al-Anbiya ayat 19. Malaikat adalah malaikat yang sangat makhluk yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang tidak ada rasa capek, tidak rasa lelah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan selalu patuh akan tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Malaikat itu diciptakan dari apa? Ya, dari cahaya. Ya. Malaikat diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kalian kan semua di papan tulis. Ya. Yang kedua, apa saja sifat-sifat para malaikat? Ya. Malaikat itu patuh pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat. Ya, malaikat itu bisa berubah wujudnya sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada yang seperti manusia, ya, seperti yang lain-lain. Ya. Malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Ya. Malaikat juga tidak memiliki jenis kelamin, tidak laki-laki, tidak pula perempuan, ya, tidak punya jenis kelamin. Malaikat tidak pernah capek, letih untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang tugasnya sujud terus, ruku terus sampai hari kiamat. Ya, tidak pernah berhenti untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian malaikat itu senang sekali mengelilingi majlis zikir. Ya. Kalau ada majlis zikir, maka malaikat mengerumuni. Ya. Malaikat itu mengerumuni, ya, mendoakan. Ya. Dan malaikat juga senang mendoakan orang yang duduk menunggu sholat berjamaah. Ya, itu sifat-sifat para malaikat. Ya. Selanjutnya, apa perbedaan antara malaikat jin dan manusia? Ciptaan manusia diciptakan dari tanah, kalau jin dari api, kalau malaikat dari cahaya. Malaikat makhluk gaib, jin makhluk gaib, manusia makhluk yang kasat mata, bisa dipegang, bisa dirasakan. Ya, kalau malaikat dan jin itu tidak kasat mata atau gaib. Ya. Malaikat itu semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jin itu ada yang patuh, ada yang tidak, ya. Kalau manusia sama seperti jin, ada yang patuh, ada yang tidak. Ya. Kalau malaikat itu malaikat tidak punya hawa nafsu, ya, tidak punya keinginan makan, tidak ada. Tapi kalau jin dan manusia punya hawa nafsu. Jin makannya apa? Gula-gula. Ya. Manusia bermacam-macam makanannya. Tapi malaikat tidak makan dan tidak minum. Ya, itu perbedaan malaikat, jin dan manusia. Oke, selanjutnya nama-nama malaikat.
Siapa yang tahu jumlah malaikat berapa? Ya, yang wajib diketahui itu ada 10. Ya. Coba yang pertama apa? Ya, Jibril. Ya, Jibril tugasnya apa? Malaikat Jibril tugasnya itu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya ya, menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, malaikat apa? Ya, malaikat Mikail. Yaitu tugasnya adalah membagi-bagikan rezeki. Bisa juga menurunkan hujan, mengatur awan. Itu adalah tugasnya malaikat Mikail. Ya. Kemudian malaikat apa lagi? Ya, malaikat Israfil. Tugasnya apa? Meniup sangkakala ketika nanti pada hari kiamat dan dibangkitkan. Tugasnya megang trompet menunggu kita Allah Subhanahu wa taala untuk menciumkan. Kalau Allah sudah bilang Israfil tiup, maka ditiup itu apa namanya trompetnya, sehingga hari kiamat akan terjadi dan kebangkitan akan dimulai. Kemudian malaikat lagi, malaikat Israil, malaikat yang sangat ditakut oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena beliau tugasnya apa? Mencabut nyawa makhluk hidup, manusia, jin, setan. Itu termasuk yang dicabut oleh malaikat Israil. Bahkan malaikat Israil itu mencabut nyawanya sendiri atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Munkar dan Nakir itu tugasnya menanyakan manusia di alam kubur. Man rabbuka, man nabiyuka, man ikhwanuka, man kiblatuka, man imanuka. Itu semua nanti akan ditanya oleh malaikat Munkar dan selanjutnya yang ke-7 adalah malaikat Raqib yang mencatat amal baik manusia, namanya malaikat Raqib. Kemudian malaikat Atid itu mencatat amal buruk manusia. Jadi di samping kita ini sudah ada malaikat yang siap mencatat amal-amal kebaikan maupun amal keburukan kita. Makanya kita harus hati-hati ya. Kalau kita tidak tahu, tidak yakin dengan malaikat, maka kita berbuat semua kita. Kalau iman pada malaikat itu yakin kepada adanya malaikat, yakin percaya dengan adanya malaikat. Ya. Oke, selanjutnya malaikat yang ke-9 malaikat apa? Ya, malaikat Malik, yang tugasnya itu menjaga pintu neraka. Disebut juga dengan malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah. Ya. Oke. Kemudian malaikat yang terakhir yang 10 apa? Malaikat Ridwan. Ya. Menjaga apa? Menjaga pintu surga. Ya. Tugasnya menjaga pintu surga, ya. Nah, itu adalah 10 nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Kita tidak tahu berapa jumlah malaikat, tapi yang wajib kita tahu adalah 10, ya. Dengan tugas-tugasnya yang tadi kita sudah terangkan, ya. Baik, selanjutnya bagaimana perilaku kita mengimani adanya malaikat? Perilaku kita ketika kita yakin dengan adanya malaikat Allah yang diutus untuk
menemani manusia, mencatat, menanyakan, mengatur rezeki. Ini semua adalah tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, malaikat Jibril. Beliau tugasnya apa? Tugasnya adalah malaikat Jibril. Apa yo? Menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berperilaku itu selalu berusaha untuk memohon hidayah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bersyukur dan juga banyak mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya itu mencari atau membagi rezeki, menurunkan hujan dan lain sebagainya. Maka kita, bagaimana kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk mencari rezeki yang halal dengan cara yang halal, yang baik, dan digunakan dengan yang baik. Karena kita akan menjemput rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jika kita berikhtiar, tidak malas-malasan, tapi berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan rezeki yang halal, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, Israfil. Tugasnya apa? Meniup sangkakala untuk membangkitkan pada hari kiamat, ya, atau untuk memulai hari yang sangat takuti, hari kiamat. Apa perilaku kita? Apa yang dilakukan ketika kita mengimani adanya Israfil? Maka kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diselamatkan daripada menghadapi musibah dan ujian ketika kita pada hari kiamat, ketika manusia sangat bingung. Maka kita mohon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah juga kita selamatkan pada hari. Selanjutnya malaikat Israfil yang tugasnya mencabut nyawa. Kita bagaimana berusaha untuk mempersiapkan diri kita semaksimal mungkin untuk menghadapi kematian. Nah, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kehidupan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Siapkan bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita kurang bekal, ya. Atau kalau kita kurang bekalnya, maka kita akan sengsara selama-lamanya. Kalau kita banyak bekal, banyak amal ibadah, maka kita akan senang-senang selama-lamanya. Kemudian malaikat munkar dan nakir. Bagaimana kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dilampangkan alam kita dan diringankan siksa kita. Dan salah satu amalan yang akan melepaskan kita daripada siksa kubur adalah membaca surat Al-Mulk setiap malam. Apa Al-Mulk? Ya, kamu ini. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, apakah itu ya? Al-Mulk 30 ayat. Insya Allah akan manfaat buat kita dunia dan akhirat. Selanjutnya malaikat Malik. Apa perilaku kita? Yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijauhkan dari siksaan api neraka. Karena di dalam itu adalah lembah-lembah neraka atau taman-taman surga. Tinggal kita pilih mau yang mana. Kalau kita mau menjadi lembah-lembah neraka,
silahkan maksiat suka. Tapi kalau kalian ingin paham kalian, tubuh kalian menjadi taman-taman surga, maka kalian banyak-banyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak pahala, pahala mengaji, pahala berzikir, pahala sholawat, baca Quran, salat berjamaah, menjenguk orang sakit, melayani orang meninggal, itu pahala semata. Maka jangan sampai sia-sia. Ya. Kemudian terakhir adalah malaikat Ridwan, yang tugasnya itu apa? Menjaga pintu surga. Maka kita sebagai manusia, dalam kita mengimani malaikat Ridwan adalah dengan selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ini dimaksudkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hisab. Ada amalan yang kita dimudahkan masuk surga tanpa hisab. Yaitu yang pertama adalah amalan menjaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid, ya, dengan berjamaah. Maka kalau kita sudah biasa masjid, biasa berjamaah, maka diantaranya dijelaskan di neraka melalui sholat kilat, kemudian apa? Masuk ke dalam hisab tanpa wallahu a'lam. Anak-anak sekalian, demikian adalah pelajaran kita pada hari ini, yaitu PAI kelas 7 ya, bab 7 tentang iman pada malaikat, meyakini adanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk mengurusi manusia, bermulai rezekinya, kemudian mencabut nyawa, menanyakan dalam kubur, mencet amal baik yang buruk kita, adapun menjaga pintu neraka, maka kita wajib mengimaninya, wajib mempercayainya. Salah satu tanda iman adalah meyakini hal-hal yang gaib, surga, neraka, sirat, padang mahsyar, malaikat, itu kita wajib mengiman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepahaman, ya. Dan nanti tugas kalian adalah bagaimana kalian berperilaku mengimani para malaikat selain contoh tadi ya. Mungkin kalian punya pandangan yang lain, boleh disampaikan. Kalian buat di kertas, kemudian buat tabel, nanti kalian tulis apa perilaku kalian yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kumpulkan minggu depan pada pelajaran PAI hari Senin minggu depan ya. Ya, kelompoknya, kelompok. Boleh. Kelompoknya satu lagi ya. Kelompoknya satu lagi saja. Talita sama Mila ya. Kemudian Afrika sama Alfa. Afrika sama Zahran, Aufa sama Isyam, Kafi sama Gaisan ya. Nanti kalian tugasnya dikumpulkan pada minggu depan ya. Masih waktu seminggu lagi, kalian cari apa perilaku kalian yang mencerminkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat untuk kita semua, dan semoga dengan mempelajari ini semua menambah keyakinan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keyakinan kita pada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dengan hadis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.